Proses saya ke Singapura calling pisah, non prosedural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inem di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura hot ya, kayak gini tuh. Cerah ya hari ini tuh. Tuh kan. Yap. Jadi hari ini aku tetap ada di balkoni ya teman-teman ya. Ouch, ouch. Aku tetap berada di balkoni karena ya untuk beberapa hari, beberapa bulan terakhir saya itu free, nggak ada orang di rumah kayak gitu, cuma sama dengan bocil. Oke, so di video kali ini Inem di Singapura tuh akan share kepada teman-teman, kita akan bahas tentang TKW non prosedural yang seperti dikatakan oleh Mbak Puspa yang masih viral-viral kemarin kayak gitu ya. Kayak gini tuh videonya. Ini tuh. Proses saya ke Singapura calling pisah, non prosedural. Oke, jadi khusus buat kalian teman-teman yang kepingin mengetahui berita-berita tentang perTKW-an khususnya di Singapura, pantengin terus deh channelnya Inem di Singapura agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru tentang apa sih masalah yang ada di Singapura, apa sih masalah yang dihadapi oleh TKW-TKW di Singapura khususnya kayak gitu ya. Mungkin bisa aja nih di mancanegara. Cuman ya nanti kita lihat aja. So jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. So langsung saja nggak berlama-lama. Jadi untuk kita hari ini pembahasannya adalah TKW non prosedural. Bagaimana, kenapa, apa alasannya dan bla 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 semuanya ya. Jadi di video-video kemarin itu telah beredar luas di sosial media, ada Mbak Puspa yang berasal dari Sumatera Selatan meminta bantuan terhadap pemerintah negara Indonesia khususnya Sumatera Selatan untuk memulangkan beliaunya kayak gitu ya teman-teman. Jadi ceritanya Mbak Puspa, cerita singkatnya itu Mbak Puspa Indah itu tanggal 7 Januari terbang ke Singapura dan mulailah medikal PAP dan sesampainya lah dijemput oleh majikan dan sampai di rumah majikan ternyata dia mendapatkan majikan India ya, keluarga family India kayak gitu. Nah, di family India itu Mbak Puspa itu tidak betah ataupun bisa disebut juga tidak kerasan. Karena dengan alasan majikannya cerewet, tidurnya malam jam 11 kayak gitu ya, singkat cerita. Namun akhirnya Mbak Puspa Indah telah sudah dipulangkan ya. Mbak Puspa Indah ini tuh bekerja di rumah majikan tersebut itu selama 6 hari 5 malam berdasarkan pengakuannya. Dan di dalam video tersebut ya Mbak Puspa Indah mengatakan bahwa tolong pemerintah Indonesia saya TKW non prosedural. Nah, kita akan bahas ini tentang masalah TKW non prosedural ya teman-teman. Jadi TKW non prosedural itu berarti atau maksudnya adalah TKW yang bisa disebut juga direct hire ataupun TKW yang bisa disebut juga calling visa ataupun TKW yang bisa disebut juga CV kayak gitu. Jadi apa sih maksudnya non prosedural itu? Maksudnya adalah TKW ini tidak melalui PT di Indonesia atau TKW ini tidak melalui anjuran pemerintah yang termasuk di dalamnya tidak melalui PT dalam berproses kerja ke luar negeri. Misalnya saya atau kalian itu mau bekerja ke Singapura tidak melalui PT di Indonesia, jadinya tidak terdaftar di Depnaker Indonesia. Begitulah ceritanya. Dan kalau tidak terdaftar, akhirnya nanti kalau suatu saat terjadi apa-apa di luar negeri, tempat tujuan kalian bekerja, itu pemerintah akan mengalami kesulitan mengevakuasi ataupun mengidentifikasi kalian kayak gitu.
kalau alamat kalian tuh tidak jelas. Kalau dibantu sih tetap dibantu kalau sampai ke pemerintah kayak gitu ya. Karena bukan satu dua kasus saja yang melalui non prosedural itu datang bekerja ke Singapura terus ada bermasalah. Ada beberapa yang kemarin-kemarin itu videonya kalian masih ingat, Mbak siapa yang dari Jember itu juga non prosedural ya. Jadi biasanya TKW non prosedural itu ataupun bisa disebut juga CV ataupun calling visa ataupun direct hire itu biasanya mbak-mbak yang sudah berani ya, yang sudah mengetahui cara-caranya, bagaimana cara yang shortcut atau yang cepet kayak gitu ya. Soalnya banyak juga. Soalnya kenapa kita mengambil TK atau mengambil keputusan sejauh ini karena kalau kita masuk PT mengikuti anjuran pemerintah, memang semuanya pasti akan lancar kalau ada apa-apa. Itu memang kalau mengikuti anjuran pemerintah itu lancar. Namun dalam sisi lain, kalau non prosedural itu adalah cepat dan potongan lebih rendah. Itu aja sih. Terus kalau ada apa-apa juga nanti kita akan lambat mengurusnya pemerintahnya maksudnya. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan non prosedural yaitu tanpa melalui PT di Indonesia dan termasuk ilegal di Indonesia, tidak dianjurkan ya di Indonesia. Ya. Namun di sini ada sisi lain ya, meskipun kalian di Indonesia itu ilegal ataupun bisa disebut juga non prosedural, namun di Singapura kalian tetap resmi ya, tetap resmi ya, ingat tetap resmi karena di Singapura semuanya itu adalah resmi, nggak ada TKW TKI itu yang ilegal, nggak ada ya teman-teman ya, hati-hati banget, nggak ada kayak gitu. Jadi keuntungannya untuk direct hire atau calling visa ataupun non prosedural kita bisa sebut juga itu potongan lebih rendah gitu. Semuanya ada plus dan minusnya ya. Jadi untuk di Singapura saya jelaskan di awal tadi tetap menjadi resmi ya. Cuman prosesnya aja kita lebih cepat kayak gitu. Jadi buat kalian yang belum memahami atau belum mengetahui apa aja sih kenapa kok disebut TKW non prosedural berarti nanti di luar negeri dia ilegal. Enggak seperti itu ya. Kita ilegal cuma sebutan ilegal itu cuma di Indonesia. Tapi jarang banget yang nyebutin ilegal ya. Non prosedural itu ada, kalau ilegal nggak ada kayak gitu. Karena kita warga negara Indonesia jadinya ya kita non prosedural gitu nyebutnya gitu ya. Non prosedural itu di Indonesia. Kalau di luar negeri khususnya Singapura semuanya resmi ya. Jangan salah paham dan kalian harus memahami ini ya. Kalian mau non prosedural, mau calling visa atau direct hire atau CV, itu kalian semuanya resmi di Singapura, nggak ada yang ilegal ya, resmi. Dan begitulah teman-teman ya. Jadi buat kalian yang belum paham ataupun masih ada yang dipertanyakan, kalian bisa tuliskan komen kalian di kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi begitulah ceritanya TKW non prosedural di Singapura ya, bukan berarti itu ilegal ya, ingat baik-baik, bukan berarti itu ilegal. Cuma non prosedural itu tidak mengikuti anjuran pemerintah untuk melalui PT terlebih dahulu. Itu aja sih gitu loh ya. Jadi semoga video dari Idam ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.